Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Hanzo lagi melawan binatang karnivora. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Hanzo berpikir kalau keterampilan memangsa ras mengerikan seperti binatang karnivora terlahir dengan keterampilan ini. Binatang karnivora menggunakan dua keterampilan memangsa. 1. Dia melumpuhkan mangsanya dengan rasa takut dan mengisi ulang staminanya dengan mengonsumsi mangsanya. Aku bersyukur dia tidak berkembang banyak, karena setelah dia memulihkan staminanya, dia bisa menggunakan rawa penghisap darah yang menghisap darah keluar dari organ. Dan di sana, monster itu terus-menerus menyerang Hanzo. Akan tetapi, Hanzo masih bisa menghindari semua serangan dari monster itu. Hanzo di sana berpikir kalau dia tidak bisa bersaing untuk melawan binatang karnivora tersebut, sebab jarum atau tongkat yang dia bawa hanya akan membuat lubang yang kecil. Akan tetapi, Hanzo mempunyai metode yang paling efektif untuk menyerang, yaitu batasi gerakan dari binatang karnivora tersebut. Dengan tiba-tiba, binatang karnivora itu menyerang Hanzo, tetapi Hanzo langsung menghindari serangan itu. Hanzo di sana menargetkan saraf meridian dan lalu menusuknya dengan racun. Di sana Hanzo pun langsung menyerang saraf meridian binatang karnivora tersebut. Dan binatang karnivora itu pun mulai berteriak kesakitan karena telah diserang oleh Hanzo. Hanzo di sana berkata kalau seharusnya itu sudah cukup dan tinggal tunggu sampai dia tidak bisa bergerak lagi. Dan di sana waktu terus berjalan. Waktu menunjukkan kalau tinggal 12 menit lagi. Dengan tiba-tiba binatang karnivora itu menyerang Hanzo. Untungnya Hanzo masih bisa menghindar ke belakang untuk menghindari serangan itu. Di sana Hanzo berpikir kembali kalau skill unik kekuatan dipengaruhi oleh kekuatan mental masing-masing individu. Tetapi dibandingkan dengan monster yang aku lawan setelah aku naik lebih jauh, dan aku yakin bisa melakukan ini. Untuk bertahan hidup dengan trait yang berbeda dari orang lain, aku menguasai indraku dan pengalaman bertarung dan pengetahuan selama beberapa tahun. Saat Kang T bilang pertarungan adalah tentang prediksi, aku tertawa, tapi pada akhirnya aku menyadarinya. Aku bisa melihatnya, kemana gerakannya, dan apa yang jadi sasarannya. Akan tetapi ini tidak mudah. Jika seandainya aku tidak bisa meningkatkan kekuatan dan staminaku, aku pasti tidak akan bisa menyerang atau menghindarinya seperti sekarang ini. Bertarung di dalam altar adalah jawaban yang tepat. Jika aku memikirkan jumlah awan gila dan waktu yang tersisa, apa aku masih mungkin bisa bertahan dari binatang karnivora ini? Dengan tiba-tiba Suyeol berkata, melihatnya dari dekat benar-benar luar biasa. Aku tidak percaya dia melakukannya sendirian. Dia pasti datang karena dia yakin dirinya bisa menanganinya. Di sisi Sang Jin, dia bergumam, sejujurnya dia tidak perlu mengambil rune dari kita. Aku rasa Hanzo sengaja memerasnya dari kita. Setelah itu, kelompok Suyeol pergi dan mereka mau pergi ke bawah secara diam-diam. Dan di sana Sang Jin memberitahu Hanzo kalau mereka ke sana mau membantu dirinya. Setelah itu, Suyeol marah pada Sang Jin karena berteriak pada Hanzo kalau mereka akan turun diam-diam. Dan jika Sang Jin berteriak seperti itu, binatang karnivora itu akan tahu keberadaan Sang Jin dan kelompok Suyeol. Setelah Suyeol pergi, dia mengatai Sang Jin dengan kata-kata yang kasar. Dan setelah itu, Suyeol berkata pada rekannya kalau dia mungkin menghadapi kemunduran. Dan dia memastikan mungkin saat mereka lengah setelah berurusan dengan binatang karnivora, mereka bisa menyingkirkan Hanzo dan Sang Jin. Dan lalu Suyeol berpikir kalau Hanzo itu orang yang berbahaya. Hanzo mungkin manusia seperti mereka, tetapi Hanzo seperti monster yang tenang, monster yang diam karena sudah kenyang. Dan ternyata Suyeol melihat saat Hanzo membantai kelompok Sungho. Suyeol berpikir kalau Hanzo tidak ragu sedikit pun saat dia melawan kelompok Sungho seorang diri. Bahkan Hanzo terlihat menikmatinya.
Su Yeol tidak bisa membiarkan orang seperti Hanso mengamuk. Dan Su Yeol berpikir kalau dia sudah menyingkirkan Hanso dan dia bisa menyingkirkan Yomihe dan akan berada di bawah kendalinya. Ternyata Su Yeol punya maksud untuk mengalahkan Hanso di tempat tersebut. Dan setelah itu menyuruh rekannya untuk turun memeriksa apa yang terjadi di bawah. Dengan tiba-tiba kelompok Su Yeol merasakan guncangan yang cukup besar. Ternyata tangga di sana tiba-tiba runtuh. Akan tetapi para kelompok Su Yeol masih bisa berlari sampai ke dasar dan tidak terkena oleh reruntuhan tangga. Di saat para kelompok Su Yeol mau berjalan, dengan tiba-tiba di depannya sudah ada binatang karnivora yang menghadang mereka. Su Yeol di sana berpikir kalau mereka tidak apa-apa karena di sana ada Hanso. Jadi tidak akan ada masalah. Akan tetapi tiba-tiba Hanso sudah berada di atas. Salah satu orang di sana berkata pada Hanso, "Apa yang kamu lakukan di sana? Bukankah kamu akan membantu kami mengalahkan monster ini? Kamu bisa langsung mengalahkannya dengan bantuan kami." Di sana Hanso menjawab perkataan dari kelompok Su Yeol, "Aku mau melakukannya, tapi sekarang semuanya hancur karena kalian. Monster itu akan memulihkan stamina-nya." Dan setelah itu Hanso berpikir kalau dia bisa menghindari serangan binatang karnivora itu berkatawan gila, dan itu akan mustahil bagi mereka bisa menghindarinya. Setelah binatang karnivora itu menghabisi mereka semua, Hanso akan kesulitan menghadapi binatang karnivora itu lagi. Dan Hanso mau menyiapkan strategi lagi dan lalu mencoba kembali melawan binatang karnivora itu. Hanso berkata pada kelompok Su Yeol, "Jika kalian bisa membunuhnya, cobalah sendiri." Seseorang di sana menjawab perkataan Hanso, "Jadi kamu akan melarikan diri? Kelihatannya kamu lupa bahwa temanmu ada di sini. Aku rasa tidak masalah jika kami melemparkannya sebagai umpan." Ternyata Sang Jin masih berada di atas dan tidak bersama kelompok Su Yeol yang berlari ke arah dasar. Sang Jin berkata, "Siapa yang kamu cari?" Dan para kelompok Su Yeol di sana mengancam Sang Jin kalau dia akan membunuh Sang Jin. Sang Jin berkata, "Aku pikir kalian tidak akan punya waktu untuk melakukannya karena monster di sana sudah berliur yang menunggu kalian yang semakin membeku ketakutan." Dan setelah itu binatang karnivora itu pun langsung menyerang kelompok Su Yeol. Su Yeol di sana berkata, "Jika binatang karnivora itu memulihkan stamina-nya, kalian tidak akan diuntungkan. Jika kalian membiarkan kami seperti ini, itu akan lebih buruk lagi." Di sana Hanso menjawab perkataan dari kelompok Su Yeol, "Kalian tidak perlu khawatir, monsternya tidak akan menghancurkan tangga sekarang. Bukankah kalian dengan sukarela datang kemari untuk dikorbankan?" Su Yeol mengingat perkataan asisten Frey. Metodenya sederhana, 5 orang setiap hari. Berikan 5 orang dalam sehari. Dan pada akhirnya kelompok Su Yeol pun dimakan oleh binatang karnivora tersebut. Di sisi Hanso, dia pergi ke tempat Sang Jin. "Mengapa kamu melakukannya? Aku tahu kamu sengaja membawa orang-orang itu kemari. Kamu lebih baik berhati-hati dengan perkataanmu." Akhirnya aku mengerti sekarang. Aku mengerti bagaimana aku bisa membantu. Manfaatkan aku, Hanso. Kamu ingin aku memanfaatkanmu. Kenapa aku harus melakukannya? Karena aku tahu kamu punya tujuan yang berbeda dibanding orang lain. Karena kamu selalu berpandangan jauh ke depan. Di sana Sang Jin berpikir kalau dirinya semakin yakin ketika Hanso melawan Taesung dan para kelompok Sung Ho. Meskipun mereka menyerang dengan kekuatan luar biasa, tetapi Hanso tidak membunuh satupun. Dan meskipun suatu hari nanti itu akan melukai Hanso, dan bahkan saat altar muncul, dia tidak peduli apa yang dikatakan orang lain, tetapi dia bisa dengan mudah menyingkirkan mereka para pemangsa. Tetapi Hanso tidak melakukannya. Sang Jin berkata pada Hanso, "Aku tidak mengerti kenapa kamu tidak membunuh orang. Siapapun pasti bisa tahu dengan jelas itu bukan kepribadianmu."
Jadi manfaatkanlah aku. Aku akan menggantikanmu untuk mengotori tanganku. Sebagai gantinya, biarkan aku mengikutimu. Di sana sang jin bergumam, pasti akan selalu ada orang yang menghalangimu karena kamu sangat menonjol. Hanzo berkata pada sang jin, meski jika aku setuju dengan ini, apa yang akan kamu lakukan jika keadaan menghalangimu untuk bergabung denganku? Contohnya, bagaimana jika kamu dipaksa untuk mundur? Anggap aku sebagai sekutumu ketika itu terjadi. Turunlah. Hanzo, beri aku kesempatan. Tolong, jangan salah paham. Temui aku di sini besok. Hanzo di sana berpikir kalau dia memang membutuhkan bantuan dari sang jin suatu hari nanti. Dan di sana Hanzo mengingat Eris. Dia berkata kalau akan ada orang yang menghalangi. Dan Hanzo bisa memiliki penghukum dan orang yang akan bertindak menggantikan Hanzo. Hanzo di sana berpikir kalau Eris memiliki pengganti yang akan mengotori tangan mereka dari raja mereka dan membantu raja mereka untuk lebih mendekat pada tujuan mereka. Hanzo di sana awalnya berpikir kalau dia akan memilih Anvi dan Arin. Dan Hanzo dia mau memberi kesempatan pada sang jin. Tetapi Hanzo tidak yakin seberapa besar dia bisa mempercayai sang jin. Pada saat tutorial kedua dimulai, semua orang di sini bagaimanapun akan disebarkan secara acak. Pada saat itu terjadi, sang jin mungkin tidak memikirkan hal yang sama lagi. Dan jika Hanzo memiliki penghukum yang bermanfaat, itu pasti akan membuat investasi yang cukup berharga buat Hanzo. Dan untuk sekarang Hanzo hanya fokus mendapatkan potongan tersembunyi. Dan satu hari pun berlalu, dan Hanzo pun kembali bertarung melawan binatang karnivora tersebut. Dan Hanzo berhasil mengalahkan binatang karnivora tersebut. Setelah Hanzo mengalahkan binatang karnivora itu, dengan tiba-tiba ada sebuah pintu yang terbuka. Dan misi tersembunyi pun tercapai. Dan Hanzo pun mendapatkan cincin Nurmaha Raja Vampir. Apakah yang akan Hanzo lakukan dengan cincin Nurmaha itu? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like dan share video-video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.